Hari ini proses pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 telah berakhir. Bulan depan akan memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Ada perubahan di ajaran baru yang akan datang, yaitu diberlakukan 5 hari sekolah, hari Senin sampai hari Jumat. Sebelumnya berlaku 6 hari kerja, hari Senin sampai hari Sabtu. Hal ini merupakan kebijakan dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Apalagi kebijakan ini terasa sangat mendadak. Setiap kebijakan terkait dengan pendidikan tentu hasilnya adalah agar mutu pendidikan semakin baik, termasuk kebijakan Kadis Pendidikan Sumatera Utara dengan program 5 hari sekolah. Apakah program ini efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara? Catatan pertama, sebagai gambaran, ketika diberlakukan 5 hari sekolah, maka jadwal masuk setiap sekolah di tingkat SLTA itu mulai pukul 07.15 dan berakhir pada pukul 16.00. Artinya, lebih kurang proses pembelajaran akan berlangsung selama 9 jam setiap hari. Durasi 9 jam setiap hari tentu sangat melelahkan, baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik. Apalagi proses pembelajaran adalah proses berpikir di samping mengeluarkan tenaga. Kita meyakini bahwa setiap peserta didik atau setiap sekolah itu memiliki kemampuan daya tahan yang berbeda, termasuk juga semangat untuk belajar. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini minat siswa kita belajarnya sangat rendah. Padahal durasi pembelajaran itu lebih kurang 6,5 jam setiap hari. Maka tidak dapat kita bayangkan kalau tahun ajaran yang akan datang dengan durasi 9 jam tidak akan efektif untuk menaikkan mutu pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Tentu kita tidak menafikan ada daerah atau sekolah atau peserta didik dengan fasilitas yang lengkap sanggup untuk menjalankan proses belajar mengajar dengan durasi 9 jam per hari. Nah, catatan kedua yang harus kita akui di beberapa daerah, katakanlah di Kabupaten Garut, itu banyak peserta didik bekerja sampingan yang dilakukannya setelah pulang dari sekolah. Maka nggak dapat kita bayangkan kalau peserta didik itu pulang jam 16.00, tentu dia tidak bisa bekerja sampingan. Padahal selama ini banyak peserta didik yang membiayai kehidupannya, termasuk pembiayaan uang sekolah, berdasarkan bekerja dari sampingan setelah pulang sekolah. Tentu ini menjadi pilihan yang sulit nanti bagi peserta didik. Apakah melanjutkan pendidikannya atau bekerja untuk menghidupi nafkahnya? Sekali lagi, ini menjadi sebuah persoalan. Catatan ketiga, ini juga terkait dengan persiapan keluarga mempersiapkan peserta didik khususnya bekal saat bersekolah. Bagi keluarga yang mampu hampir tidak punya masalah. Tetapi bagaimana keluarga yang tidak mampu? Tentu menjadi sebuah persoalan. Bagaimana mempersiapkan sarapan pagi untuk anak-anak mereka, makan siang anak-anak mereka, dan asupan tubuh sampai jam 16.00. Ketiga catatan ini sekali lagi menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Tentu khususnya bagi Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Jangan sampai harapan kita untuk meningkatkan pendidikan ternyata hasilnya jauh daripada harapan kita semua. Maunya sosialisasi 5 hari sekolah ini menjadi sebuah pilihan. Boleh saja sebuah daerah memilih 5 hari sekolah dan barangkali ada yang masih bertahan dengan 6 hari sekolah. Selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk memajukan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Dan selamat memasuki tahun ajaran baru
2025-2026. Semoga pendidikan kita semakin maju.